5 pria kuat yang belum berjalan jauh menemukan bahwa Qin Xiaoming dalam bahaya. Mereka tidak lagi peduli menyembunyikan identitas mereka dan buru-buru kembali ke gang dengan senjata mereka, ingin menyelamatkan Qin Xiaoming. Bab 64 Qin Xiao menyesali musuh melarikan diri. Aku bukan lagi orang lemah yang tidak tahu seni bela diri beberapa hari yang lalu. Hari ini aku akan menunjukkan kekuatan sejatiku padamu. Kelima orang di sisi berlawanan semakin dekat dan dekat dengan Qin Xiaoming dan Su Xingyu, dan Qin Xiaoming dapat dengan jelas melihat niat membunuh yang tidak disembunyikan di mata mereka. Namun Qin Xiaoming sama sekali tidak takut atau panik, malah ia penuh semangat dan darahnya mulai mendidih. Kali ini dia harus membalas rasa malu dari pertarungan terakhirnya dengan orang-orang berpakaian hitam dan mengalahkan orang-orang ini dengan mudah. Namun, tepat ketika dia sudah memikirkan gerakan apa yang akan dia lakukan dan hendak maju untuk bertarung dengan kelima orang itu, Su Xingyu memimpin dan bergegas menuju kelima orang itu. Saat melewatinya, dia memberinya instruksi serius. Qin Xiaoming bersembunyi dengan baik di belakang atau kamu tidak akan terluka secara tidak sengaja. Meskipun Su Xingyu mendengar kepercayaan diri Qin Xiaoming, bagaimana mungkin dia membiarkan Qin Xiaoming naik untuk bertarung? Dalam hatinya, Qin Xiaoming hanyalah seorang penggemar seni bela diri yang bahkan tidak bisa memahami Tong Yikuan. Sekarang orang-orang di pihak berlawanan jelas memiliki energi internal. Jika Qin Xiaoming naik, dia akan dibantai seperti ayam. Terlebih lagi, kekuatannya telah meningkat pesat sekarang dan orang-orang ini hanya mengujinya. Mereka tidak akan membiarkan Qin Xiaoming naik dan mengganggunya. Beraninya kau, wanita bodoh, meremehkanku. Jika aku tidak menunjukkan kekuatanku hari ini, kau benar-benar akan mengira aku kucing yang sakit. Qin Xiaoming sangat marah. Dia, tuan muda Qin yang hebat, benar-benar dipandang rendah oleh orang lain. Ini terlalu tidak dapat ditoleransi. Seketika dia menggulung lengan bajunya dan bersiap untuk bergabung dalam medan pertempuran untuk membiarkan Su Xingyu melihat betapa kuatnya dia. Tuan Qin, jangan gegabah. Orang-orang di sisi berlawanan jelas bukan ahli biasa. Akan buruk jika mereka menyakiti tubuh berharga Anda. Kami tahu Anda khawatir tentang keselamatan Nona Su. Jangan khawatir, kami akan segera naik untuk membantu Nona Su dan tidak akan membiarkannya terluka sedikit pun. 5 pria besar yang baru saja lari kembali ketakutan setengah mati ketika mereka melihat Qin Xiaoming tampak bersemangat untuk mencoba. Jika Qin Xiaoming terluka di sini, mereka pasti akan dihukum berat ketika mereka kembali. Untuk menghindari hal ini terjadi, pria terkemuka itu buru-buru mencoba membujuk mereka dengan sungguh-sungguh. Sambil menegur dia, pria besar itu juga diam-diam memberi isyarat kepada pria besar lain untuk diam-diam memeluk pinggang Qin Xiaoming dari belakang yang sepenuhnya membatasi gerakan Qin Xiaoming. Setelah menghentikan tindakan Qin Xiaoming, 4 pria lainnya bergegas menuju 5 orang di seberang siap menyelamatkan Su Xingyu. Dengan kekuatan Qin Xiaoming saat ini, bagaimana mungkin seorang pria kuat biasa bisa menahannya? Namun, melihat tatapan khawatir di mata para pria kuat ini dan fakta bahwa Su Xingyu memegang kendali, Qin Xiaoming menghela napas dan mengurungkan niatnya untuk maju membuktikan diri. Saat Qin Xiaoming bertarung dengan beberapa pria kuat, Su Xingyu sudah bertarung dengan 5 pria di seberangnya dalam pertempuran sengit. Di antara 5 orang di seberang, orang dengan tingkat kultivasi energi internal tertinggi hanya berada di puncak tingkat pertama kekuatan internal, yang jauh lebih lemah dari Su Xingyu. Namun, Su Xingyu tidak mendapatkan keuntungan dengan mudah. Meskipun tingkat energi internal Su Xingyu yang tinggi membuat kekuatan dan kecepatannya jauh lebih unggul daripada 5 orang di seberang, kelima orang di seberang semuanya adalah pejuang tangguh yang telah mengalami banyak pertempuran dan pengalaman tempur aktual mereka jauh melampaui jangkauan Su Xingyu. Selain itu, kelima orang itu bekerja sama dengan baik dan saling mendukung. Untuk sementara, Su Xingyu benar-benar tidak bisa mengalahkan lawannya dengan cepat. Namun, kelima orang di sisi lain merasa lebih buruk saat ini karena mereka sudah dianggap sebagai elit di bawah Zhao Hao. Masing-masing dari mereka telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di luar negeri dan tangan mereka berlumuran darah musuh yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa setelah kembali ke rumah, gabungan kekuatan kelimanya tidak sebanding dengan seorang gadis kecil. Ini terlalu mengejutkan kepercayaan diri orang-orang. Nona Su, kami di sini untuk membantu Anda. Tepat ketika pertempuran mencapai jalan buntu, 4 pria besar bergabung dalam pertempuran sambil berteriak, menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan punggung unta bagi kelima lawannya. Mereka hampir tidak bisa bertahan di bawah tangan Su Xingyu dan sekarang beberapa pria berotot datang. Mereka tidak lagi berpikir untuk menyelesaikan tugas dan segera mulai saling melindungi dan mundur ke gang. Su Xingyu mengejar mereka dengan enggan, ingin menahan kelima orang ini. Namun, kelima orang ini sangat berpengalaman. Setelah menerima beberapa pukulan dari Su Xingyu, mereka dengan cepat berlari keluar dari gang dan menghilang di tengah kerumunan. Xiao Yu, kamu baik-baik saja? Setelah pertempuran, Qin Xiaoming berjalan menghampiri Su Xingyu dengan ekspresi khawatir di wajahnya dan bertanya dengan cemas. Namun, dia masih merasa sedikit tidak adil. Sudah kubilang jangan meminta bantuanku, aku benar-benar mengira kau bisa mengatasi mereka berlima sendirian. Bukankah kau baru saja menembus tingkat kedua kekuatan dalam di bawah bimbingan Hades? Kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan.
Jika aku tidak mengirim anak buahku untuk membantumu, kau mungkin bahkan tidak bisa mengalahkan musuh. Jika aku bertindak, kelima orang ini pasti sudah dikalahkan sejak lama. Bagaimana mungkin aku membiarkan mereka melarikan diri? Saat ini, Qin Shaoming tidak tahu apakah Su Xingyu telah menembus ke tingkat kedua kekuatan internal sendiri atau dia berpikir bahwa Su Xingyu telah berhasil mencapai terobosan dengan bantuan Zhao Hao seperti yang dijelaskan dalam novel. Aku baik-baik saja, tetapi Qin Shaoming, apa hubunganmu dengan kelima orang ini? Bukankah mereka perampok? Mengapa mereka kembali untuk membantumu? Su Xingyu tidak terlalu senang membiarkan 5 orang melarikan diri dan sekarang dia mendengar Qin Shaoming mengejeknya dalam hatinya. Dia bahkan mengaitkan usahanya sendiri dengan bantuan Zhao Hao. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Dia segera mempertanyakan hubungan antara Qin Shaoming dan 5 pria kuat itu dengan suara dingin. Setelah mengusir musuh, kelima pria kuat itu bersiap untuk kembali ke Qin Shaoming dengan gembira untuk mengklaim penghargaan ketika mereka mendengar pertanyaan Su Xingyu. Tiba-tiba senyum di wajah kelima orang itu membeku dan tubuh mereka tanpa sadar menyusut ke belakang. Mereka begitu ingin menyelamatkan Qin Shaoming sehingga mereka bahkan tidak mempertimbangkan untuk berpura-pura menjadi perampok. Xiao Yue, apakah kamu pikir orang-orang ini disewa olehku untuk berakting? Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti orang-orang ini jelas berubah jalan dan mendapatkan kembali hati nurani mereka setelah dididik olehku, itulah sebabnya mereka datang membantu saya barusan. Qin Shaoming sama sekali tidak merasa gugup dan memberikan alasan tanpa rasa malu yang membuat kelima pria kuat itu tersipu. Namun di bawah tatapan tenang Qin Shaoming, kelima pria kuat itu mengangguk dengan tergesa-gesa seperti ayam mematuk beras, menandakan bahwa apa yang dikatakan Qin Shaoming persis seperti yang mereka pikirkan. Kamu bocah kecil, kamu masih ingin membongkar aku. Selama saya tebal kulit, kamu tidak bisa melakukan apapun kepada saya bahkan jika kamu tahu saya berbohong. Wajahnya memerah karena marah, dia sangat picik. Jika kamu marah, pergi saja sekarang, aku juga harus pulang untuk makan malam. Qin Shaoming menatap wajah kecil Su Xingyu yang marah dan merasa sangat bangga. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya satu kalimat dapat membuat Master Qin merasa bersalah? Sungguh lelucon. Bab 65 dipaksa setuju untuk makan malam dengan Su Xingyu kemarahan Pluto. Qin Shaoming, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu pergi sore ini? Di gang yang menghadap wajah Qin Shaoming yang lebih tebal dari tembok kota, Su Xingyu sangat marah hingga dadanya terus naik turun. Tapi semakin Qin Shaoming memintanya untuk segera pergi, semakin dia tidak ingin pergi dan dia terus menanyainya dengan wajah dingin. Ada apa dengan wanita ini? Dia sangat marah, tetapi dia tetap tidak mau pergi. Apakah dia memiliki hobi masokis khusus? Karena aku berani datang untuk menyelamatkan, bagaimana mungkin aku tidak mempertimbangkan semuanya dengan cermat? Pertanyaan-pertanyaan kecilmu ini sama sekali tidak sulit bagiku. Kamu hanya mencari masalah. Kakekmu masih menunggumu untuk pulang dan memasak. Apakah menyenangkan tinggal di sini? Sekarang sudah hampir pukul 8 dan aku masih harus pulang untuk makan malam. Qin Shaoming terus mengeluh dalam hatinya, tetapi di permukaan dia menunjukkan senyum menawan dan menjelaskan dengan lembut. Xiao Yu, aku datang ke sini untuk mentraktirmu makan. Untuk menunjukkan apresiasiku padamu, aku berjalan-jalan di sekitar area ini sore ini dan memilih restoran barat yang sangat mewah. Jika kamu ingin pergi sekarang, aku bisa mengantarmu ke sana sekarang juga. Tidak, saya tidak terbiasa dengan makanan barat. Su Xingyu menolak undangan Qin Shaoming secara langsung dengan nada dingin. Qin Shao jelas tahu bahwa dia akan kembali memasak tetapi dia masih mengatakan ini dengan sengaja. Jelas sekali bahwa dia sama sekali tidak memiliki ketulusan. Meskipun dia ingin menggoda Qin Shaoming agar setuju untuk pergi makan malam, dia akhirnya mengurungkan niatnya karena dia pikir Su Chengwen masih menunggu di rumah. Sayang sekali. Qin Shaoming menghela napas dengan menyesal dan kata kekecewaan hampir tertulis di wajahnya. Haha, wanita bodoh, kamu benar-benar tidak berpikir aku akan mentraktirmu makan kan? Wanita manapun yang ingin makan malam denganku boleh saja berkeliling villa, tetapi aku tidak senang makan malam denganmu. Aku pergi sekarang, aku akan makan malam besar malam ini. Sudah lama sekali sejak saya dipijat. Saya akan mencari wanita untuk memijat saya setelah makan malam nanti. Enak sekali. Qin Shaoming tertawa liar dalam hati untuk sementara waktu dan hendak mengucapkan selamat tinggal dengan ekspresi enggan di wajahnya. Tetapi kamu menyelamatkan saya hari ini jadi saya harus mengungkapkan rasa terima kasih saya. Bagaimana kalau saya mengundangmu makan malam di rumah? Namun, tepat ketika Qin Shaoming hendak mengatakan bahwa dia akan pergi, Su Xingyu dengan cepat menambahkan sesuatu dan dengan tulus mengundang Qin Shaoming untuk kembali ke rumahnya untuk makan malam. Apa yang sedang direncanakan wanita ini? Bukankah dia baru saja menyadari bahwa penyelamatan heroik gadis itu hari ini hanyalah aktingku? Kamu bahkan memintaku untuk pulang untuk makan malam? Apakah kita benar-benar sedekat itu sekarang? Aku hanya ingin makan enak sekarang, aku tidak mau makan makanan yang kamu masak. Lagi pula, jika Pluto tahu bahwa aku makan makanan yang sama denganmu, adikmu Pluto tidak akan membunuhku dengan pisau kan? Suasana hati Qin Shaoming yang baik menghilang seketika atas undangan Su Xingyu. Dia sudah memikirkan jadwal untuk malam ini, jadi bagaimana mungkin dia bersedia pergi dan makan masakan rumahan biasa bersama Su Xingyu. Setelah mengeluh dengan sangat marah di dalam hatinya, Qin Shaoming menunjukkan rasa malu di permukaan dan ingin berjuang lagi.
Bukankah ini tidak pantas? Tidak ada yang salah dengan itu, selain aku ada juga kakekku di rumah, kamu tidak perlu khawatir. Lagi pula aku membeli banyak makanan malam ini jadi tidak masalah untuk menambah satu orang lagi. Kamu tidak mau makan malam denganku kan? Apa kamu berbohong ketika kamu bilang kamu di sini untuk mentraktirku makan malam? Begitu Qin Xiaoming menunjukkan sedikit penolakan, Su Xingyu mulai menjelaskan panjang lebar, sepenuhnya menunjukkan ketulusannya. Akhirnya dia menatap Qin Xiaoming dengan curiga mempertanyakan keaslian dari apa yang baru saja dikatakan Qin Xiao bahwa dia datang untuk mentraktirnya makan malam-malam ini. Oke, aku janji padamu. Aku hanya tidak ingin merepotkanmu tadi, tetapi sebenarnya aku sudah lama menantikan keterampilan memasakmu. Qin Xiaoming memaksakan senyum dan berpura-pura bahagia saat dia menyetujui permintaan Su Xingyu. Namun hatinya sangat sakit. Bagaimana bisa wanita bodoh ini tiba-tiba menjadi begitu pintar? Dia langsung menghalangi jalan pelarianku. Kamu benar-benar bercerita tentang kakekmu di rumah agar aku tidak perlu khawatir. Apa menurutmu aku akan takut sendirian denganmu? Dengan kemampuanmu yang pas-pasan, kamu berani sendirian denganku, aku pasti akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Kalau begitu, ayo pulang sekarang. Su Xingyu merasa sangat bangga ketika dia mendengar kemarahan dan ketidakberdayaan Qin Xiaoming yang terus-menerus di dalam hatinya. Setelah terkekeh, dia mengambil keranjang dan memanggil Qin Xiaoming untuk pergi bersama. Oke, aku datang. Qin Xiaoming menjawab dengan lesu dan dengan cepat mengikuti. Hanya 5 pria kuat yang tersisa di sana dengan ekspresi kekaguman di wajah mereka. Tuan Muda Qin memang pantas menjadi Tuan Muda Qin setelah menggunakan trik heroik ini untuk menyelamatkan sang putri, gadis itu benar-benar berinisiatif untuk mengundangnya makan malam di rumah. Keterampilan pria ini dalam mendekati wanita sangat luar biasa. Di sisi lain, 5 pria yang berhasil melarikan diri dari Su Xingyu sudah tiba di tempat aman. Zhao Hao kebetulan menelepon saat ini. Viper, bagaimana kamu menghadapi Qin Xiaoming? Ingat, jangan memukulinya sampai mati atau melukainya, pukul saja wajahnya dengan keras. Kita tidak bisa memprovokasi keluarga Han saat ini. Jika Qin Xiaoming dipukuli sampai mati, itu pasti akan menyebabkan masalah besar bagi rencana masa depanku. Ada sedikit nada khawatir dalam nada bicara Zhao Hao. Dia tahu betul siapa bawahannya. Jika orang-orang ini secara tidak sengaja menggunakan kekerasan dan membunuh Qin Xiaoming, itu akan sangat merepotkan. Pluto, operasi kita kali ini gagal. Setelah Zhao Hao selesai berbicara, pemuda bernama Viper dengan ragu-ragu memberitahunya hasilnya dan wajahnya mulai memerah samar saat dia berbicara. Lagi pula, sangat memalukan bahwa mereka bahkan tidak bisa mengalahkan seorang gadis kecil. Apa, kalian berlima tidak bisa mengalahkan Qin Xiaoming? Mungkinkah di antara orang-orang yang dipanggil Qin Xiaoming kali ini ada ahli? Atau apakah Qin Xiaoming selama ini menyembunyikan kekuatannya? Suara Zhao Hao tiba-tiba menjadi lebih keras, nadanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Alasan mengapa dia meminta anak buahnya untuk memberi pelajaran kepada Qin Xiaoming kali ini bukan hanya untuk melampiaskan amarahnya, tetapi juga untuk mencari tahu lebih banyak tentang kekuatan Qin Xiaoming. Terakhir kali dia curiga bahwa Qin Xiaoming menyembunyikan kekuatannya untuk menahan serangannya. Namun kemudian setelah mengumpulkan informasi tentang Qin Xiaoming dari kecil hingga dewasa dan menggabungkannya dengan pengamatan baru-baru ini terhadap kondisi Qin Xiaoming saat berlatih seni bela diri, tampaknya hal itu mengkonfirmasi fakta bahwa Qin Xiaoming hanyalah orang biasa. Untuk menghindari ditipu oleh Qin Xiaoming di masa depan, Zhao Hao tidak mempercayai bukti tersebut tetapi bersiap untuk mengirim seseorang untuk terus mengujinya. Sekarang sepertinya Qin Xiaoming memang bersembunyi sangat dalam. Tidak, kami bahkan tidak berhasil melawan Qin Xiaoming. Gadis di sebelahnya hari ini sangat kuat setidaknya di tingkat kedua kekuatan internal. Kami berlima digabungkan tidak cocok untuknya. Tepat ketika Zhao Hao merasa lega bahwa dia telah menemukan kekuatan Qin Xiaoming, balasan Viper berikutnya membuatnya tercengang. Kemudian kemarahan yang tak terbatas muncul di hatinya dan dia bertanya dengan tidak percaya. Jadi kalian bahkan tidak mendekati Qin Xiaoming kali ini dan kalian dipukuli oleh Su Xingyu. Ya, Pluto. Viper menelan ludah dengan gugup dan mengakui fakta memalukan itu dengan susah payah. Rumput. Setelah raungan marah seperti guntur terdengar dari telepon, itu berubah menjadi serangkaian bunyi bip-bip-bip. Jelas Pluto tidak bisa menerima fakta ini dan memutuskan panggilan. Viper memegang teleponnya dan melihat beberapa saudara di sekelilingnya dan melihat kepahitan di mata satu sama lain. Mereka tidak melakukan pekerjaan mereka dengan baik kali ini dan mereka pasti akan dihukum berat ketika mereka kembali. Terima kasih semuanya atas hadiah kalian, saya akan terus menulis dengan serius. Bab 66 Tuan Qin membantu memasak. Pada pukul 8 malam, Su Xingyu sudah membawa Qin Xiaoming ke halaman dalam aula bela diri. Halaman dalam adalah tempat Su Xingyu dan kakeknya Su Chengwen tinggal. Gayanya mirip dengan si Heyuan dan terlihat sangat klasik dan tenang. Xiao Yu, lingkungan di halamanmu sangat indah. Hanya saja beberapa tempat agak usang. Apakah kamu ingin aku mencari seseorang untuk membantumu memperbaikinya besok? Mata Qin Xiaoming berbinar ketika dia melihat pemandangan alam yang harmonis di halaman yang terdiri dari bunga, pohon, dan kolam ikan kecil.
Bermain game di lingkungan ini pasti sangat menenangkan. Tidak perlu, lagi pula, hanya kakekku dan aku yang tinggal di sini sekarang. Tidak apa-apa selama sisa tempatnya baik-baik saja. Tidak perlu membuang-buang uang. Meskipun Su Xinyu merasa sedikit meremehkan pikiran batin Qin Xiaoming, dia juga menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Dia tumbuh besar bermain di halaman ini dan memiliki kasih sayang yang mendalam untuk setiap pohon dan helai rumput di sini. Sekarang halaman ini telah menerima pengakuan yang tulus dari orang lain, dia juga sangat bahagia. Xiao Yu, apakah kamu membawa Xiao Hao kembali untuk makan malam? Benar, anak muda perlu lebih banyak berkomunikasi untuk mengembangkan perasaan. Sikapmu terhadap Xiao Hao beberapa hari lalu itu salah. Di dalam kamar, Su Chengwen mendengar percakapan antara seorang pria dan seorang wanita di luar dan segera berjalan keluar dengan gembira, ingin menyambut Zhao Hao untuk makan malam. Selama periode ini, Zhao Hao sangat berbakti di depannya dan telah memberinya banyak hadiah yang dia sukai. Ini membuatnya merasa sangat menyukai Zhao Hao dan dia juga sangat berharap Su Xinyu dan Zhao Hao bisa bersama. Namun senyum di wajah Su Chengwen langsung membeku saat dia melihat Qin Xiaoming. Tentu saja dia mengenal Qin Xiaoming dan telah mendengar banyak rumor negatif tentangnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Su Xinyu benar-benar akan membawa playboy terkenal ini ke rumah. Mungkinkah? Su Chengwen memiliki firasat buruk di dalam hatinya dan buru-buru mengamati ekspresi Qin Xiaoming dan Su Xinyu serta jarak antara tubuh mereka setelah menemukan bahwa keduanya masih menjaga batasan tertentu. Dia diam-diam menghela napas lega. Tuan Qin, saya minta maaf. Tadi saya pikir Xiao Yu membawa Zhao Hao kembali untuk makan malam. Ada apa denganmu datang ke rumahku selarut ini? Sekarang keluarga Su sedang menurun dan Qin Xiaoming terkenal jahat. Su Chengwen tidak ingin menyinggung Qin Xiaoming, jadi dia buru-buru meminta maaf sambil tersenyum. Kakek, aku hanya sedang membeli bahan makanan ketika aku bertemu seorang perampok, dan Qin Xiaoming lah yang menyelamatkanku. Untuk berterima kasih kepada Qin Xiaoming karena telah menyelamatkan hidupku, aku mengundangnya ke rumahku dan makan malam bersamanya. Sebelum Qin Xiaoming menjawab, Su Xinyu membalas Su Chengwen dengan ekspresi serius dengan sedikit nada ketakutan dalam nada bicaranya. Sialan, wanita ini sama sekali tidak bodoh. Dia benar-benar menggunakanku sebagai perisai. Tidak heran setelah mengetahui bahwa tindakan heroikku menyelamatkan sang putri adalah sebuah sandiwara, dia berpura-pura tidak tahu dan mengundangku makan malam di rumah. Ternyata dia mencoba mencegah Su Chengwen mencoba menjodohkannya dengan Zhao Hao. Aktingnya masih sangat realistis sehingga aku hampir mempercayainya. Gadis dada rata, aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya. Aku tidak menyangka kamu begitu berbahaya. Qin Xiaoming meraung dengan gila di dalam hatinya dan merasakan rasa frustrasi yang sangat parah di dalam hatinya. Dia selalu berpikir bahwa Su Xinyu hanya kuat dalam seni bela diri tetapi tidak terlalu pintar, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dibodohi oleh Su Xinyu hari ini. Ini membuat Master Qin merasa sangat tidak nyaman. Su Chengwen juga menunjukkan ekspresi curiga di matanya. Dia tahu bahwa kekuatan Su Xinyu telah meningkat pesat baru-baru ini. Dengan kekuatan Su Xinyu saat ini, mungkinkah dia masih takut pada perampok? Dan dia kebetulan diselamatkan oleh Qin Xiaoming, seorang playboy tanpa kekuatan bertarung. Kakek, sebaiknya kakek kembali ke kamar dan menonton TV sebentar. Aku akan pergi memasak dulu. Qin Xiaoming, apakah kamu mau ikut denganku? Su Xinyu juga berpikir alasan ini tidak masuk akal, dan ketika Su Chengwen ingin menanyakan detail spesifik, dia buru-buru berbicara lagi. Tentu saja aku bersamamu, apa yang bisa dibicarakan dengan orang tua? Qin Xiaoming berpikir dalam hati lalu dengan lembut menyetujui usulan Su Xinyu dengan senyum di wajahnya. Sebaiknya aku memasak bersamamu, mungkin aku bisa membantumu dengan sesuatu. Su Chengwen memandang Su Xinyu yang malu-malu dan Qin Xiaoming yang berbicara kepada Su Xinyu dengan nada sangat memanjakan. Dia menggelengkan kepalanya tanpa bisa dijelaskan dan kembali ke kamar dengan desahan. Su Xinyu dengan tajam memperhatikan bahwa mata Su Chengwen menatapnya dan Qin Xiaoming dengan tidak benar dan wajahnya dengan cepat memerah. Tetapi dia tidak menjelaskannya dengan keras yang justru merupakan efek yang ingin dia capai. Selama mereka bisa mengeluarkan Zhao Hao dari kehidupan mereka dan membiarkan Su Chengwen salah paham untuk sementara waktu, tidak apa-apa. Tidak akan terlambat baginya untuk mengklarifikasi semuanya dengan Su Chengwen setelah dia menyingkirkan Zhao Hao. Ayo, aku akan mengantarmu ke dapur sekarang. Su Xinyu merasa sedikit malu menggunakan Qin Xiaoming sebagai perisai dan nadanya menjadi jauh lebih lembut. Bukankah wanita ini merasa bersalah terhadapku? Tapi sudah terlambat untuk merasa bersalah sekarang. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu. Aku selalu membandingkan diriku dengan Zhuge Liang, tetapi aku tidak pernah menyangka akan jatuh cinta pada gadis dada rata sepertimu hari ini. Aku tidak tahan penghinaan ini tanpa balas dendam. Qin Xiaoming tersenyum dan mengangguk serta dengan antusias membantu Su Xinyu membawa keranjang sayur ke dapur. Namun, dia sudah mulai merencanakan dalam benaknya bagaimana menghadapi Su Xinyu dan mendapatkan kembali kejantanannya. Su Xinyu bersenandung pelan di depan dan senyum diam-diam muncul di sudut mulutnya. Dia sekarang tahu bahwa Qin Xiaoming akan mempermainkannya nanti dan dia tidak percaya bahwa Qin Xiaoming bisa berhasil jika dia siap. Setelah memasuki dapur, Qin Xiaoming berinisiatif untuk mulai memotong sayuran terlihat sangat rajin.
Su Xingyu awalnya khawatir Qin Shaoming tidak akan bisa memotong dengan baik, tetapi setelah menonton sebentar dia menemukan bahwa keterampilan pisau Qin Shaoming cukup bagus, jadi dia mulai melakukan pekerjaannya sendiri dengan tenang. Haha, aku sudah menjomblo selama lebih dari 20 tahun. Jika aku bahkan tidak bisa memotong sayuran dengan benar, maka hidupku akan sia-sia. Qin Shaoming merasa sedikit bangga dalam hatinya. Di kehidupan sebelumnya, dia telah hidup sendiri setelah dia mulai bekerja. Meskipun masakannya tidak terlalu lezat, dia sangat akrab dengan urusan dapur dan memotong sayuran kecil tentu saja bukan masalah baginya. Su Xingyu sedang membuat sup di dekatnya. Ketika dia mendengar perasaan jujur Qin Shaoming, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit mencibirkan bibirnya. Saya sudah sendiri selama lebih dari 20 tahun dan belum bisa menemukan pacar. Saya tidak tahu apa yang bisa dibanggakan. Pria dan wanita yang bekerja bersama membuat pekerjaan tidak terlalu melelahkan. Dengan bantuan Qin Shaoming, Su Xingyu memasak makanan dengan lebih lancar. Dalam waktu kurang dari setengah jam, 3 hidangan dan 1 sup untuk makan malam sudah siap. Semuanya terlihat lezat. Aku tidak menyangka kamu adalah juru masak yang hebat, Xiao Yu. Qin Shaoming melihat beberapa masakan rumahan yang diletakkan di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Su Xingyu dengan heran dan memujinya dengan tulus. Hanya saja bentuk tubuhnya terlalu bagus, jika tidak, aku mungkin benar-benar tertarik padanya. Qin Shaoming lalu menambahkan dalam hati tanpa suara. Kemudian dia merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan menyelimutinya dan tidak bisa menahan bersin. Bab 67 Tuan Muda Qin mengakui kesalahannya dan konspirasi mulai muncul. Di ruang tamu keluarga Su, kakek cucu keluarga Su dan Qin Shaoming sudah duduk di tempat masing-masing. Namun, ekspresi Su Chengwen tidak terlalu baik saat ini, dan ekspresi Su Xingyu juga sedikit canggung. Karena ketika Qin Shaoming memilih tempat duduknya barusan, dia tidak memilih tempat duduk kosong lainnya dan dengan sengaja duduk di sebelah Su Xingyu, dan dia sangat dekat. Adik kecil, beraninya kamu membiarkan kakakmu menjadi perisai. Aku akan membiarkanmu merasakan akibat dari memprovokasiku. Qin Shaoming sangat bangga dalam hatinya. Namanya Qin Shao terkenal di dunia seni bela diri. Su Xingyu benar-benar berani mengganggunya. Itu seperti pergi ke toilet dengan lentera yang menyala, mencari kematian. Semuanya, mari kita makan. Hari sudah mulai larut dan Tuan Muda Qin harus pulang setelah makan malam, jadi kita tidak boleh membuang waktunya. Su Chengwen merasa sedikit tidak nyaman melihat Qin Shaoming dan Su Xingyu begitu mesra satu sama lain dan dengan cepat angkat bicara. Dia berencana untuk bertanya pada Su Xingyu setelah makan malam apakah ada sesuatu yang terjadi padanya baru-baru ini sehingga dia begitu dekat dengan Qin Shaoming. Qin Shaoming, sudah waktunya makan, jangan terganggu. Su Xingyu sekarang benar-benar merasa seperti menembak kakinya sendiri, tetapi dia sekarang dalam keadaan tidak bisa kembali. Jika dia menyerah saat ini, Su Chengwen mungkin akan lebih mendesaknya untuk berkencan dengan Zhao Hao. Tidak ada cara lain, dia hanya bisa memaksakan senyum dan berpura-pura sangat senang berada dekat dengan Qin Shaoming. Tepat ketika mengingatkan Qin Shaoming untuk makan, dia sedikit menambah kekuatan tangannya untuk mengingatkan Qin Shaoming agar tidak bertindak terlalu jauh. Baik. Qin Shaoming menanggapi dengan ekspresi normal dan terus makan seperti biasa seolah-olah dia benar-benar tidak berniat menggoda Su Xingyu lagi. Su Xingyu merasa jauh lebih lega ketika dia melihat ini. Jika Qin Shaoming mencoba menekannya terlalu jauh lagi, dia benar-benar takut dia tidak akan bisa mengendalikan diri dan memukulnya. Kemudian suasana di ruang tamu menjadi aneh. Tak satu pun dari mereka bertiga ingin berbicara dan mereka semua diam-diam menggali nasi di mangkuk mereka. Namun, ketika Su Xingyu menundukkan kepalanya dan makan dengan tenang, dia tiba-tiba menemukan sepotong daging tambahan di mangkuknya. Dia mendongak dengan bingung dan menemukan Qin Shaoming memegang sumpit dan menatapnya dengan senyuman. Xiao Yu, kamu terlalu kurus. Itu membuatku sedih. Kamu harus makan lebih. Wajah Qin Shaoming penuh perhatian dan nada bicaranya sangat lembut yang membuat Su Xingyu merinding. Kenapa kamu menatapku dengan terkejut seperti itu? Aku peduli padamu, jadi bukankah sudah menjadi tugasku untuk memberimu sepotong daging untuk menyehatkan tubuhmu? Aku sangat datar, bagaimana aku bisa tumbuh besar kalau aku tidak makan lebih banyak? Aku jarang menyajikan makanan kepada wanita lain, kamu adalah orang kedua, kamu harus merasa puas. Ketika Qin Shaoming melihat ekspresi terkejut Su Xingyu yang lucu, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menghampiri dan mencubit wajah Su Xingyu. Untungnya, dia masih menolak perilaku bunuh diri ini. Adapun tindakannya mengambil makanan untuk Su Xingyu, dia tidak hanya ingin menggodanya dengan sengaja, tetapi dia juga harus melakukannya di meja makan hari ini. Menurut prinsip Qin Shaoming dalam novel, jika dia memiliki kesempatan untuk makan malam dengan Su Xingyu, dia pasti akan terus menunjukkan kesopanannya. Jika dia tidak melakukan ini, dia mungkin akan diperingatkan oleh sistem lagi. Aku akan menahannya. Demi masa depan yang cerah, Su Xingyu hanya bisa menekan kebenciannya terhadap Qin Shaoming dan memakan daging itu dalam sekali teguk. Setelah makan, dia memberikan senyum manis kepada Qin Shaoming. Ketika Su Chengwen melihat adegan ini, janggutnya hampir berdiri karena marah. Anak muda zaman sekarang sangat tidak tahu malu hingga mereka bahkan menggoda di depan orang tua ini. Dan dia merasa semakin putus asa tentang Zhao Hao yang menjadi cucu menantunya.
Dia belum pernah melihat Su Xinyu tersenyum begitu bahagia pada pria manapun. Namun, terlalu dini bagi Su Chengwen untuk putus asa. Tindakan Su Xinyu dan Qin Shaoming selanjutnya yang benar-benar membuatnya merasa sangat putus asa. Setelah Qin Shaoming mengambil beberapa makanan, dia mulai mengambil makanan untuk Su Xinyu terus-menerus dengan perhatian dan cinta tertulis di seluruh wajahnya. Setelah Su Xinyu dipaksa untuk menerimanya sekali, dia sepertinya secara bertahap kehilangan keinginan untuk melawan. Bagaimanapun, tidak masalah apakah dia memakannya sekali atau beberapa kali. Kemudian dia pada dasarnya menerima semua hidangan yang diambil Qin Shaoming dan memakannya semua. Pada akhirnya, dia bahkan berinisiatif untuk mengambil beberapa potong lemak tanpa sedikit pun daging tanpa lemak untuk Qin Shaoming dan memaksa Qin Shaoming untuk memakannya sambil tersenyum. Melihat interaksi manis dan tanpa pamrih kedua orang itu, Su Chengwen merasa bahwa dia menjadi berlebihan di sini. Setelah diam-diam mengambil beberapa hidangan, dia pergi ke halaman untuk makan. Dia takut jika dia menonton lebih lama, tekanan darah tingginya akan kambuh. Akhirnya selesai, aku hampir muak dengan ini. Wanita ini benar-benar menakutkan ketika dia marah. Dia benar-benar menggunakan strategi saling menghancurkan terhadapku. Lupakan saja, aku akan mencoba untuk tidak memprovokasi wanita ini lagi di masa depan, aku mengaku kalah. Setelah Qin Shaoming makan malam dan meninggalkan halaman dalam keluarga Su, dia langsung merasa lega. Su Xinyu sengaja menyiksanya dari belakang dengan memberinya semua daging berlemak yang hampir membuatnya muntah. Dia pikir akan lebih baik baginya untuk menjauhi wanita gila ini sebanyak mungkin. Setelah membuat keputusan diam-diam di dalam hatinya, Qin Shaoming dengan cepat pergi dari sini. Dia tidak pernah ingin pergi ke keluarga Su untuk makan malam lagi pula. Di balik pintu, Su Xinyu menutupi perutnya dengan tangannya dan menunjukkan ekspresi tidak nyaman. Qin Shaoming terus mengambilkan makanan untuknya, menyebabkan dia makan 2 kali lebih banyak dari biasanya malam ini dan perutnya sudah terasa sedikit kenyang. Jika Qin Shaoming tidak menjadi yang pertama mengakui kekalahan, dia mungkin sudah menyerah. Tetapi pada saat ini dia sangat bangga di dalam hatinya. Tidak peduli apa, dia akhirnya memenangkan konfrontasi ini. Su Chengwen yang masih makan dengan tenang di halaman melihat Su Xinyu mengantar Qin Shaoming keluar lalu bersandar di pintu dan tertawa dalam keadaan linglung, jelas mengingat momen manis saat makan bersamanya dengan Qin Shaoming barusan. Ini membuatnya merasa lebih buruk dan nasi di mulutnya tidak terasa enak lagi. Dalam beberapa hari berikutnya, Qin Shaoming tidak memiliki adegan untuk ditampilkan. Oleh karena itu, selain berlatih seni bela diri di gym seni bela diri, dia hanya mempertahankan komunikasi paling dasar dengan Su Xinyu dan tidak pernah mendekati Su Xinyu dengan wajah menjilat seperti sebelumnya. Ini membuat Su Xinyu merasa tiba-tiba kosong di hatinya. Bagaimanapun, ada seseorang yang selalu ada di sekitarnya dan suatu hari orang ini tiba-tiba berhenti datang, yang benar-benar membuatnya sedikit tidak nyaman. Zhao Hao sudah lama tidak datang ke sasana bela diri yang membuat Su Xinyu bertanya-tanya apakah Zhao Hao sudah menyerah untuk mengganggunya. Jika Qin Shaoming bisa mendengar apa yang dipikirkan Su Xinyu, dia pasti akan mengejek kenaifannya. Karena Zhao Hao telah menyiapkan langkah besar hari ini dan sedang menunggu Su Xinyu. Pada pukul 5 sore, Qin Shaoming mengganti pakaiannya dan bersiap untuk pulang dari sasana seni bela diri. Seorang murid dari sekolah seni bela diri diam-diam menghampirinya dan berkata dengan nada menjilat. Guru Qin, saya telah menerima pesan rahasia tentang Guru Su. Apakah Anda ingin tahu? Qin Shaoming mengerti dalam hatinya bahwa plotnya akhirnya dimulai. Namun, dia menunjukkan ekspresi tertarik di wajahnya dan memberi isyarat kepada siswa itu untuk melanjutkan. Tuan Muda Qin, saya secara tidak sengaja mendapat berita hari ini. Tampaknya Tuan Su mendengar bahwa seseorang akan mencuri sesuatu di dermaga Teluk Selatan malam ini, jadi dia berencana melakukan sesuatu yang heroik. Jika Tuan Muda Qin juga pergi ke sana untuk menangkap pencuri malam ini dan kemudian bertemu dengan Tuan Su pasti akan memiliki kesan yang jauh lebih baik tentang Tuan Muda Qin. Siswa itu merendahkan suaranya dan menceritakan berita yang telah dia terima, tetapi wajahnya penuh kegembiraan. Sepertinya mereka merayakan Qin Shaoming mendapatkan kesempatan yang begitu bagus. Sungguh, kamu tidak berbohong padaku. Qin Shaoming juga menjadi bersemangat dan meraih tangan siswa itu dan bertanya dengan cepat. Tuan Qin, saya bersumpah bahwa berita ini benar-benar akurat. Jika kamu tidak bertemu dengan Master Su di dermaga South Bay malam ini, kamu boleh memukulku sampai mati besok. Melihat Qin Shaoming tidak mempercayainya, siswa itu buru-buru menepuk dadanya dan membuat janji. Oke, jika aku benar-benar bertemu Xiao Yu malam ini, aku pasti akan memberimu hadiah yang besar besok. Qin Shaoming menepuk bahu siswa itu dengan penuh semangat dan kegembiraan di matanya tidak bisa lagi disembunyikan. Sepertinya dia sudah tidak sabar untuk melihat Su Xinyu melihat sosok heroiknya melawan penjahat di malam hari dan kemudian ekspresi malunya ketika dia jatuh cinta padanya. Terima kasih, Tuan Qin. Mahasiswa itu juga tertawa dengan semangat, tetapi ada sedikit kesan kejam yang tak kentara di sudut mulutnya. Aku merasa sedikit lelah menulis, jadi aku pergi berjalan-jalan. Bab 68 Perilaku Bodoh Su Xinyu dimarahi Qin Shao. Pada pukul 12 tengah malam Su Xinyu muncul di pintu masuk dermaga Nanwan yang sudah sangat sepi.
Ketika dia keluar untuk makan siang, dia mendengar melalui tembok bahwa dua orang sedang merencanakan untuk bekerja sama dengan penjaga dermaga untuk mencuri barang-barang berharga di dalamnya pada dini hari. Ketika dia memanjat tembok dan hendak menangkap kedua konspirator itu dan memberi mereka pelajaran yang baik agar mereka bisa menjadi orang baik. Namun saya menemukan bahwa orang yang baru saja berbicara telah lama menghilang. Sebagai orang yang memiliki rasa keadilan, dia tentu tidak akan membiarkan pencurian semacam itu terjadi di depan matanya. Oleh karena itu, dia juga datang ke dermaga Teluk Selatan malam ini siap untuk menghentikan masalah ini secara pribadi. Lampu redup masih menyala di dermaga. Setelah Su Xingyu memasuki dermaga, dia dengan cepat mencari di sepanjang jalan. Namun dermaga Nanwan tidak kecil. Su Xingyu mencari selama beberapa menit tetapi masih tidak menemukan jejak pencuri itu. Bang! Saat Su Xingyu mulai merasa cemas dan curiga, suara kecil gerbang jatuh tiba-tiba terdengar di dekatnya. Jadi, ternyata kamu di sini. Dengan aku di sini malam ini, kamu tidak akan bisa mencuri apapun. Su Xingyu menjadi bersemangat. Suara pintu terbuka terdengar di dermaga sepi di tengah malam. Jelas itu adalah ulah para pencuri. Setelah berbisik dengan percaya diri, Su Xingyu dengan bersemangat berlari menuju tempat asal suara itu. Benar saja, 100 meter di depan kirinya ada 3 pria mengenakan topi dan topeng yang wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas dengan cepat memindahkan barang-barang dari kontainer ke dalam van. Apa yang sedang kamu lakukan? Hentikan. Su Xingyu tidak menyembunyikan pikirannya. 5 prajurit elit di bawah Zhao Hao bukan tandingannya, apalagi hanya ada 3 pencuri kecil malam ini. Su Xingyu menghampiri ketiga pemuda itu dengan tatapan mengancam dan mengeluarkan teguran yang benar, bersiap untuk menaklukkan mereka terlebih dahulu dan kemudian menginterogasi mereka. Ketiga pria itu jelas bersalah atas sesuatu dan ketika mereka menyadari tindakan mereka terungkap, mereka segera lari ke bagian terdalam dermaga meninggalkan bahkan van mereka. Su Xingyu awalnya tidak yakin apakah orang-orang ini adalah pencuri tetapi sekarang melihat bahwa ketiga orang ini bahkan tidak berani menjawab dan melarikan diri, jelas itu adalah perilaku pencuri. Su Xingyu segera mengejar mereka dan menendang pemuda terakhir ke tanah menyebabkan dia kehilangan kemampuan untuk bergerak seketika dan berbaring di tanah mengerang kesakitan. Namun ketika dia pergi mengejar dua lainnya, dia menemukan bahwa mereka jauh lebih cepat daripada orang biasa, hampir sebanding dengan prajurit di tahap tengah tingkat pertama kekuatan internal. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Seorang prajurit di tahap tengah tingkat pertama kekuatan internal bukanlah tandingan baginya. Dia secara alami akan bertanya kepada mereka dengan jelas setelah dia menangkap kedua pria itu. Setelah mengejar selama sekitar 30 detik, Su Xingyu menendang orang lain hingga jatuh, membuatnya untuk sementara tidak dapat bergerak. Sekarang hanya ada seorang pencuri kecil yang tersisa di depan. Setelah mengejar selama puluhan detik, Su Xingyu mengikuti pencuri terakhir ke tempat terpencil di dermaga saat dia melarikan diri dengan panik. Dan ternyata ada sekelompok orang berkumpul di depannya. Kelompok orang ini tampaknya terbagi menjadi 2 kelompok dengan sekitar 6 atau 7 orang di setiap sisi dan mereka semua tampak ganas memegang parang dan senjata lainnya di tangan mereka. Namun pada saat ini kelompok orang ini tidak mengeluarkan suara apapun. Mereka semua diam-diam menunggu seorang pria paruh baya yang tampak seperti pemimpin untuk memeriksa zat tepung putih di tangan pria paruh baya lainnya. Kemunculan pencuri kecil dan Su Xingyu langsung menarik perhatian kedua kelompok. Brengsek, apa yang dilakukan penjaga itu? Dia bahkan tidak tahu ada seseorang yang masuk. Tangkap cepat kedua orang ini. Yang lain sudah kabur. Salah satu pemimpin bereaksi sangat cepat. Setelah mengutuk, dia memerintahkan bawahannya untuk bergegas menuju Su Xingyu. Su Xingyu terampil dan berani dan dari apa yang baru saja dia lihat dan reaksi orang-orang ini ketika mereka menemukannya, dia tahu betul bahwa orang-orang ini sedang berurusan dengan narkoba. Oleh karena itu setelah ketahuan dia tidak hanya tidak melarikan diri tetapi bergegas menuju pria besar di seberangnya. Dia akan menangkap semua pengedar narkoba ini malam ini dan mencegah mereka menyakiti siapapun lagi. Pencuri kecil itu memanfaatkan kekacauan dan dengan cepat menghilang ke dalam malam dengan tangan dan kakinya yang gesit. Benar-benar wanita bodoh, pihak lain jelas sangat kuat dan memiliki lebih banyak orang daripada mereka. Kamu benar-benar bergegas maju tanpa berpikir, apa otakmu berisi air? Kamu pikir kamu tak terkalahkan hanya setelah mencapai tahap awal tingkat kedua kekuatan internal. Apa kamu benar-benar berpikir tidak ada ahli di pihak lawan? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Tidak bisakah kau menelepon polisi sebelum kau masuk? Apa kau benar-benar berpikir kau adalah seorang superhero yang bisa menyelamatkan dunia sendirian? Saat Su Xingyu dengan berani menyerbu ke arah belasan pengedar narkoba, Qin Shaoming akhirnya tiba di dermaga bersama 2 adik laki-lakinya yang berada di puncak tingkat pertama kekuatan internal. Kemudian Qin Shaoming melihat Su Xingyu bergegas menuju selusin orang di sisi berlawanan sendirian. Meskipun Qin Shaoming tahu bahwa Su Xingyu akan melakukan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk ketika dia melihat Su Xingyu bergegas maju dengan begitu ceroboh. Tidak ada orang normal yang akan melakukan ini kecuali otak mereka dimakan oleh anjing. Namun kemudian Qin Shaoming sendiri hendak melakukan hal bodoh ini. Xiao Yu, biar aku membantumu.
Setelah menyuruh anak buahnya untuk memanggil polisi, Qin Xiaoming berlari keluar dari belakang berpura-pura khawatir seolah-olah dia ingin bergandengan tangan dengan Su Xingyu untuk melawan. Ketika kedua adik laki-laki itu melihat Qin Xiaoming berlari keluar sendirian, mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka buru-buru mengikuti Qin Xiaoming untuk melindunginya agar tidak terluka. Su Xingyu yang berada di depannya tiba-tiba mendengar keluhan Qin Xiaoming dan pikirannya langsung menjadi jernih. Kekuatannya telah meningkat pesat dalam beberapa hari terakhir dan terakhir kali dia menekan 5 prajurit sendirian membuat mentalitasnya sedikit membengkak baru-baru ini. Ketika dia melihat pengedar narkoba malam ini, dia bergegas tanpa berpikir sama sekali. Baru sekarang dia menyadari betapa bodohnya perilakunya. Namun sekarang musuh hanya beberapa langkah darinya dan sudah terlambat baginya untuk berbalik dan melarikan diri. Dia hanya bisa berkonsentrasi untuk mempersiapkan pertempuran. Sial, siapa yang membocorkan berita? Mengapa ada begitu banyak orang di sini malam ini? Apakah semua orang yang berjaga malam ini mati? Mereka bahkan tidak memberitahu siapapun ketika beberapa orang hidup masuk pada jam yang begitu larut. Cepat singkirkan orang-orang ini agar kita bisa mundur. Ketika kedua pemimpin melihat Qin Xiaoming dan dua lainnya berlari keluar lagi, mereka sangat marah hingga tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Transaksi malam ini jelas merupakan masalah yang sangat rahasia dan lokasi yang dipilih juga sangat terpencil, jadi mengapa semakin banyak orang yang datang sekarang? Apalagi adik kecil yang berjaga masih diam yang membuat orang merasa tidak nyaman. Tanpa ragu-ragu, kedua pemimpin segera mengirim semua bawahan mereka, siap untuk dengan cepat menyingkirkan Su Xingyu dan Qin Xiaoming, dan kemudian segera mengungsi. Bab 69 Su Xingyu terluka Qin Xiao dengan berani membunuh musuh. Di dermaga Teluk Selatan perkelahian telah dimulai. Su Xingyu, Qin Xiaoming dan yang lainnya sudah bergulat dengan lebih dari selusin musuh. Seni bela diri lawan tidaklah lemah. Semuanya adalah prajurit dengan kekuatan internal di atas level 1, dan bahkan ada 2 master dengan kekuatan internal pada tahap awal level 2. Setelah Su Xingyu mengetahui bahwa orang-orang yang dibawa Qin Xiaoming tidak terlalu kuat, dia mengambil inisiatif untuk menghadapi 2 master kekuatan internal tingkat 2 di sisi berlawanan. Namun, dia baru saja mencapai level 2 dan tidak mungkin baginya untuk mengalahkan lawannya dalam pertarungan 1 lawan 1, apalagi pertarungan 1 lawan 2. Tidak lama setelah perkelahian, Su Xingyu dengan cepat berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan tiba-tiba ditebas oleh salah satu ahli. Situasi di pihak Qin Xiaoming juga sangat berbahaya. Kedua bawahannya masih berpikir bahwa Qin Xiaoming adalah playboy lemah dan tak berdaya seperti dulu dan mereka tidak berani membiarkan Qin Xiaoming keluar dari jangkauan perlindungan mereka. Pihak lain awalnya lebih kuat dari mereka dan memiliki lebih banyak orang, dan kedua bawahan itu harus melindungi Qin Xiaoming. Mereka tiba-tiba mendapati diri mereka dalam situasi yang sangat berbahaya. Sebelum mereka bertempur dengan musuh terlalu lama, mereka berdua sudah memiliki beberapa bekas luka di tubuh mereka. Sialan, kalian semua mengira aku kucing sakit, bukan? Jika aku tidak menunjukkan kekuatan sejatiku hari ini, kalian tidak akan tahu seberapa kuat aku. Kalian benar-benar bodoh. Kalian akan segera ditebas sampai mati namun kalian masih khawatir tentang keselamatanku. Apa kalian benar-benar ingin mati? Qin Xiaoming melihat situasi Su Xingyu dan kedua anak buahnya menjadi sangat kritis setelah mengutuk beberapa kata dalam hatinya, dia bergegas maju untuk membantu kedua anak buahnya keluar. Ketika kedua pria itu menemukan bahwa Qin Xiaoming benar-benar berinisiatif untuk melawan musuh, wajah mereka menjadi sangat cemas. Tetapi mereka sekarang dikelilingi oleh beberapa musuh dan tidak punya cara untuk menghentikan Qin Xiaoming. Mereka hanya bisa menyaksikan Qin Xiaoming dengan bodohnya bergegas menuju seorang pria besar dengan parang. Ini sudah berakhir. Jantung kedua pria itu berdegup kencang, mata mereka dipenuhi keputusasaan. Cara Qin Xiaoming menyerbu maju jelas menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak memiliki pengalaman tempur dan pada dasarnya melakukan bunuh diri. Ketika pria besar di sisi lain melihat Qin Xiaoming bergegas ke arahnya dengan begitu bodohnya, senyum sinis segera muncul di wajahnya. Dia mengangkat parangnya dan menebas Qin Xiaoming dengan ganas. Dia memandang Qin Xiaoming seolah-olah dia adalah orang mati. Kemudian pisau yang ditebaskannya ditangkap oleh Qin Xiaoming dengan satu tangan di udara dan tidak bisa bergerak lagi. Benar-benar menangkap mata pisau dengan tangan kosong. Seorang musuh di dekatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat tangan Qin Xiaoming masih berada di bilah pedang. Pria besar yang memegang pisau itu merasa sulit untuk menerima bahwa pukulan fatalnya ditangkap dengan begitu mudah oleh orang lain. Dia mencoba menarik pisau itu kembali dengan sekuat tenaga dengan tangannya yang tidak percaya. Namun meskipun wajahnya memerah dan keringat keluar di dahinya, parang itu tetap tidak bergerak di tangan Qin Xiaoming bahkan tanpa sedikit pun getaran. Saat pria besar itu ketakutan dan ingin mundur, dan musuh lain menyadari ada sesuatu yang salah dan ingin datang untuk mendukungnya, Qin Xiaoming tidak lagi berniat menggoda pria besar itu. Dia langsung merebut pisau pria besar itu dan kemudian menebas pria besar itu ke tanah dengan pukulan backhand dan darah mengalir kemana-mana. Dua musuh yang baru saja datang untuk mendukung menemukan bahwa pria besar di depan mereka telah jatuh ke tanah. Mereka tidak merasakan ketakutan di hati mereka. Sebaliknya, mereka bergegas menuju Qin Xiaoming bahkan lebih cepat dengan mata yang ganas.
Pria besar sebelumnya hanyalah yang terlemah di antara mereka, sementara mereka adalah ahli tingkat pertama akhir dari kekuatan internal. Mereka sangat yakin bahwa dengan usaha gabungan mereka berdua, mereka akan mampu mengalahkan pemuda Sok di depan mereka ini dengan cepat. Haha, kau sudah melihat kekuatanku kan, bahkan terkena bilahnya hanya meninggalkan bekas darah kecil. Tapi sepertinya semua orang akan menangkap bilahnya dengan punggung pisau, tidak seperti aku yang dengan bodohnya menangkap bilahnya. Qin Shaoming melihat sekilas tangan kirinya yang terkena bilah parang dan menemukan bahwa hanya ada bekas luka dangkal di tangannya, dan dia merasa bangga. Bagaimana bisa pria sekecil itu menembus pertahanannya saat ini, bahkan jika dia memiliki senjata? Setelah menemukan bahwa dua musuh lagi bergegas ke arahnya, Qin Shaoming dengan cepat mengesampingkan pikirannya dan menggunakan gerakan yang telah dia pelajari di sekolah bela diri untuk membunuh kedua pria itu. Namun, dia sama sekali tidak memiliki pengalaman tempur dan gerakannya terlalu kaku. Setelah beberapa gerakan, dia tidak hanya gagal memukul lawan dengan pedangnya, tetapi dia malah terkena 2 pukulan. Tidak mungkin, waktu hampir habis dan Qin Shaoming tidak punya waktu untuk membuktikan dirinya. Setelah menahan beberapa pukulan dari lawannya yang meninggalkan beberapa luka kecil di dadanya, dia menebas kedua pria itu dengan 3 tebasan, membuat mereka tidak berdaya. Kalian tunggu di sini sebentar, aku akan menyelamatkan Xiao Yu dulu. Qin Shaoming menemukan bahwa Su Xinyu dalam bahaya di bawah pengepungan 2 ahli dari pihak lawan di kejauhan, jadi dia harus mengejar dan membunuh musuh yang tersisa segera. Setelah memberikan instruksi serius kepada 2 bawahannya, dia dengan cepat berlari menuju Su Xinyu. Kedua pria itu mengangguk dengan kosong, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka baru saja menyaksikan seluruh proses sosok heroik Qin Shaoming menebas musuh dan sekarang mereka tahu bahwa kekuatan Qin Shaoming jauh lebih tinggi daripada mereka. Keduanya merasakan emosi yang campur aduk untuk sesaat. Mereka setuju untuk melindungi Qin Shao malam ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pada akhirnya Qin Shaoming yang harus melindungi mereka. Mereka merasa sangat malu. Xiao Yu, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Qin Shaoming dengan wajah cemas menerobos masuk ke medan perang dan untuk sementara menyelamatkan Su Xinyu yang terluka dari musuh. Wanita bodoh ini terluka parah. Kalau aku datang sedikit terlambat, bukankah dia sudah dibantai sampai mati? Pluto bahkan belum datang. Dia sangat ingin keluar dan menyelamatkan wanita bodoh ini saat dia sekarat, ya kan? Untuk memenangkan hati wanita bodoh ini, dia sangat kejam. Dia pantas disebut Hades. Melihat wajah pucat Su Xinyu, dia duduk di tanah terengah-engah dengan sangat malu. Luka-luka berbagai ukuran di sekujur tubuhnya masih mengeluarkan darah, menodai pakaiannya menjadi merah tua. Kemarahan Qin Shaoming terhadap Zhao Hao langsung mencapai titik tertinggi. Rencana untuk memancing Su Xinyu ke sini diatur oleh Zhao Hao. Akibatnya, Su Xinyu dipotong dengan sangat parah, tetapi Zhao Hao bahkan tidak berpikir untuk keluar untuk menyelamatkannya. Dia adalah makhluk yang tidak manusiawi. Qin Shaoming kabur saja duluan dan jangan khawatirkan aku. Ini salahku sendiri sampai berakhir seperti ini malam ini. Aku tidak bisa membiarkanmu ikut terseret seperti ini. Su Xinyu terharu Qin Shaoming datang untuk menyelamatkannya. Tapi dia tidak bisa membiarkan Qin Shaoming terlibat karena keputusan bodohnya. Jadi dia segera ingin berjuang untuk berdiri dan menghentikan musuh untuk menciptakan kesempatan bagi Qin Shaoming untuk melarikan diri. Jangan khawatir Xiao Yu, aku sangat kuat. Tunggu dan lihat bagaimana aku membalaskan dendammu. Qin Shaoming tahu bahwa Su Xinyu tidak melihat sosok heroiknya membunuh semua orang barusan, jadi dia mengucapkan kata-kata putus asa seperti itu. Tetapi bagaimana mungkin dia meninggalkan Su Xinyu dan melarikan diri sendiri? Setelah membuat janji yang sungguh-sungguh, Qin Shaoming mengambil parang dan bergegas menuju 2 orang di depannya tanpa ragu-ragu. Bab 70 jika tidak bisa menang gunakan senjata. Mencari kematian. Kedua master di sisi berlawanan menemukan bahwa Qin Shaoming tidak takut pada mereka tetapi malah mengambil inisiatif untuk membunuh mereka. Seketika mereka menunjukkan niat membunuh yang jahat dan juga mengangkat pisau mereka untuk menebas Qin Shaoming dengan ganas. Qin Shaoming sama sekali tidak berniat menghindar. Setelah pertempuran tadi, dia menyadari bahwa keterampilan bertarungnya tidak cocok untuk orang-orang ini. Jika dia ingin menang, dia hanya bisa menukar luka dengan luka. Qin Shaoming, hati-hati. Melihat musuh hendak menebas Qin Shaoming dengan pisau tetapi Qin Shaoming masih dengan bodohnya bergegas maju, Su Xinyu segera berteriak panik berusaha mengingatkan Qin Shaoming untuk segera menghindar. Namun peringatannya sudah terlambat, 2 parang di sisi berlawanan sudah mengenai bahu Qin Shaoming saat dia berbicara. Tapi detik berikutnya, yang mengejutkan Su Xinyu dan kedua master di seberang adalah setelah ditebas 2 kali Qin Shaoming hanya menyeringai dan kemudian mulai menyerang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kedua lawannya lengah dan salah satu master benar-benar terkena di dada oleh Qin Shaoming yang mengambil sebagian besar daging dan darah. Jika kekuatan Qin Shaoming saat ini tidak sedikit di bawah seorang ahli tingkat kedua kekuatan internal, dia mungkin sudah bisa membunuh ahli ini hanya dengan satu pedang. Orang ini adalah seorang ahli, jangan menahan diri.
Ada sedikit rasa takut di mata pria yang terluka itu, tetapi lebih banyak kemarahan di hatinya. Pria muda di depannya jelas seorang pemula yang hanya memiliki keterampilan yang kuat tetapi hampir tidak memiliki pengalaman tempur praktis, tetapi dia hampir mati di bawah pisau pemula ini yang benar-benar tidak dapat diterima olehnya. Setelah menyapa teman-temannya, dia mengambil pisau itu dan menyerang Qin Xiaoming dengan lebih ganas. Teman di sebelahnya tentu saja tidak akan membiarkan pria yang terluka itu mengambil risiko sendirian, sehingga dia juga mengambil parang dan menebas Qin Xiaoming dengan seluruh kekuatannya. Qin Xiaoming baru saja menerima langsung 2 serangan pedang mereka dan masih mampu mempertahankan kekuatan bertarungnya, yang membuatnya tidak lagi berani berpikir untuk menahan diri. Menghadapi serangan sengit dari kedua lawannya, Qin Xiaoming tidak membabi buta menerima serangan mereka secara langsung. Serangan kedua orang ini sudah cukup untuk meninggalkan luka kecil di tubuhnya. Jika dia terkena wajahnya oleh kedua orang ini, citra tampannya akan hancur. Oleh karena itu, setelah menghindari parang yang diayunkan ke wajahnya, Qin Xiaoming mengangkat pisaunya tanpa ragu dan menebas kedua orang di depannya dengan panik, benar-benar menyerah untuk melindungi tubuhnya. Kedua orang di sisi berlawanan tidak mengerti situasinya pada awalnya, tetapi ketika mereka melihat Qin Xiaoming menjadi begitu gila, mereka juga menjadi kejam, menyerahkan sebagian besar pertahanan mereka, menggertakkan gigi, dan melawan Qin Xiaoming dengan keras, ingin mengabaikan pisau yang diayunkan Qin Xiaoming ke arah mereka dan langsung menebas Qin Xiaoming dengan cepat dengan saling bertukar luka. Namun, setelah beberapa orang saling menikam beberapa kali, hasilnya tidak sebaik yang diharapkan oleh kedua lawannya. Qin Xiaoming berada dalam kondisi yang agak menyedihkan saat ini. Tidak hanya pakaiannya yang tercabik-cabik menjadi compang camping, tetapi darah juga terus-menerus keluar dari luka-luka di tubuhnya. Namun, melihat semangat dan jiwa juang Qin Xiaoming, jelas bahwa dia tidak menderita luka serius. Situasi mereka berdua sangat menyedihkan. Qin Xiaoming telah membuat beberapa luka mengerikan di tubuh mereka. Darah mengalir keluar seperti orang gila dan mereka terengah-engah kesakitan. Setelah mengetahui hasil akhirnya, kedua pria itu tidak lagi berani melanjutkan pertarungan Qin Xiaoming. Untuk sesaat, mereka hanya bisa menghadapi Qin Xiaoming dengan takut-takut dan tidak lagi berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Sial, ini benar-benar sakit. Aku belum pernah terluka separah ini sebelumnya. Aku tidak tahu apakah aku akan terkena tetanus. Jika aku tidak terbunuh tetapi mati karena infeksi, itu akan sangat tidak adil bagiku. Tapi aku benar-benar kuat sekarang. Mereka berdua tidak bisa melakukan apapun padaku. Wajah Qin Xiaoming sedikit terdistorsi karena rasa sakit, tetapi dia merasa sangat rileks di dalam hatinya. Menurut gaya permainannya saat ini, bahkan setelah kedua lawannya menjadi lebih pintar, dia tidak bisa lagi menyebabkan kerusakan signifikan pada pihak lain. Tetapi itu adalah tugas yang mustahil bagi kedua lawannya untuk membunuhnya. Kecuali dia berdiri diam dan membiarkan kedua pria itu memotongnya selama setengah hari, dia mungkin akan mati karena kehilangan darah yang berlebihan. Ketika Su Xingyu mendengar keluhan batin Qin Xiaoming, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia sangat khawatir tentang Qin Xiaoming sebelumnya hingga dia berpikir dia akan mati secara tragis di tangan musuh. Namun ternyata bahkan jika pihak lain menggunakan seluruh kekuatannya, dia sama sekali tidak bisa melukai Qin Xiaoming. Ini terlalu keterlaluan. Baru sekarang dia benar-benar percaya bahwa Qin Xiaoming tidak berbohong padanya ketika dia mengatakan bahwa dia sangat kuat. Tapi itu benar-benar kuat. Qin Xiaoming hati-hati. Namun, tepat ketika Su Xingyu merasa lega dan siap untuk menyaksikan Qin Xiaoming dan dua pria di seberangnya bertarung dalam kebuntuan, dia tiba-tiba melihat pemimpin paruh baya di kejauhan mengeluarkan pistol dari lengannya dan perlahan mengarahkannya ke Qin Xiaoming. Senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Su Xingyu tidak memikirkannya. Dia berteriak keras untuk mengingatkan Qin Xiaoming dan kemudian dia dengan cepat bangkit dari tanah dengan kekuatan dari suatu tempat dan dengan tegas berdiri di depan Qin Xiaoming. Brengsek. Atas pengingat Su Xingyu, Qin Xiaoming juga melihat pria parubaya di kejauhan menodongkan pistol ke arahnya dan tiba-tiba terkejut. Tapi bagaimana mungkin dia, tuan muda Qin yang hebat, membiarkan seorang wanita berdiri di depannya? Dia segera memeluk Su Xingyu dan dengan cepat melarikan diri ke samping. Bang! Tembakan tiba-tiba terdengar di malam hari, langsung menghentikan perkelahian di tempat kejadian. Qin Xiaoming, apakah kamu baik-baik saja? Setelah suara tembakan, Su Xingyu segera bertanya dengan cemas tentang kondisi Qin Xiaoming. Aku baik-baik saja. Tapi wanita bodoh, apa kau sakit? Kau tahu pihak lain punya pistol, tapi kau tetap berdiri di depanku. Apa kau mencari mati? Qin Xiaoming merasakan sakit parah yang berasal dari lengan kanannya. Setelah mengatakan sesuatu sambil lalu kepada Su Xingyu, dia mulai mengutuk dengan sengit. Dia memiliki kulit dan daging yang tebal sehingga peluru tidak bisa membunuhnya. Tetapi jika Su Xingyu tertembak, dia benar-benar akan mati. Peringatkan. Perilaku pembawa acara saat ini tidak sesuai dengan kebiasaan perilaku karakter. Harap segera perbaiki, jika tidak, Anda akan menanggung akibatnya. Suara sistem terdengar di telinga Qin Xiaoming tepat waktu menyebabkan ekspresi marah Qin Xiaoming membeku seketika. Sistem koin Nima sekarang mengontrol perilaku saya. Betapa kaku.
Qin Shaoming mengutuk dalam hatinya, tetapi ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Dia berkata kepada Su Xinyu dengan suara lembut. Xiao Yu, aku tidak akan mengizinkanmu melakukan hal berbahaya itu lagi. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu terluka. Brengsek lagi. Setelah mengatakan ini, Qin Shaoming tidak lagi peduli tentang ekspresi Su Xinyu. Karena dia menemukan bahwa pria parubaya di kejauhan mengangkat pistolnya ke arahnya lagi. Setelah mengutuk dengan marah, Qin Shaoming dengan cepat menggendong Su Xinyu dan berguling ke arah rintangan di sampingnya. Bang bang bang. Beberapa tembakan lagi terdengar berturut-turut menyebabkan semua orang yang hadir gemetar tanpa sadar. Bab 71 Qin Shao terluka, konspirasi Zhao Hao. Sial, tidak ada baku tembak di novel. Dari mana bos gangster ini mendapatkan pistolnya? Untungnya aku cepat dan tidak terkena. Kalau tidak, bahkan jika aku tidak mati karena tembakan itu, aku akan dirawat di rumah sakit selama setengah bulan. Kenapa Zhao Hao belum datang juga? Jika dia tidak segera datang, polisi mungkin akan datang. Mungkinkah dia ingin menunggu sampai aku terbunuh sebelum keluar? Qin Shaoming memeluk Su Xinyu dan bersembunyi di balik kontainer, dan suasana tegangnya akhirnya mereda. Suara sirene terdengar samar-samar dari kejauhan. Kurasa para pengedar narkoba ini sedang bersiap untuk melarikan diri. Namun, yang membuat Qin Shaoming bingung adalah Zhao Hao belum muncul, yang terlalu aneh. Xiao Yu, jangan khawatir, aku di sini untuk membantu. Saat Qin Shaoming sedang berpikir, Zhao Hao yang mengenakan jaket hitam akhirnya muncul dengan gagah. Zhao Hao dengan cepat datang ke suatu tempat tidak jauh dari Qin Shaoming dan Su Xinyu dan dengan beberapa pukulan dia menjatuhkan 3 musuh yang mencoba meluncurkan serangan diam-diam ke tanah. Kemudian dia berbalik dan mengatakan sesuatu dengan lembut kepada Su Xinyu. Namun ketika dia melihat Su Xinyu dan Qin Shaoming berpelukan satu sama lain, ekspresinya membeku. Namun dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan saat ini dan tidak bisa membuang waktu di sini. Oleh karena itu dia hanya bisa memelototi Qin Shaoming dengan kejam dan kemudian bergegas menuju arah pemimpin parubaya dengan kecepatan yang sangat cepat. Cepat hentikan dia. Kecepatan Zhao Hao membuat takut kedua pemimpin setengah baya yang buru-buru memerintahkan semua adik laki-laki mereka untuk menghentikan Zhao Hao dan memberi mereka waktu untuk melarikan diri. Tetapi para antek ini bukan tandingan pukulan Zhao Hao. Dia dengan mudah menjatuhkan semua musuh yang ingin menghentikannya dengan satu pukulan. Bahkan 2 master kekuatan internal tingkat kedua pun tidak terkecuali. Bang bang. Salah satu pemimpin menembak Zhao Hao lagi karena putus asa. Namun, Zhao Hao sangat gesit. Setelah 2 kali berguling berturut-turut, dia dengan mudah menghindari peluru dan terus mendekati kedua pemimpin dengan cepat. Kedua pemimpin itu lengah dan ditendang ke dalam air oleh Zhao Hao di mana mereka terus mengapung-apung di dalam air dengan panik. Ketika adik laki-laki di perahu nelayan melihat bosnya jatuh ke air, dia tidak berniat menyelamatkannya. Dia buru-buru mengemudikan perahu nelayan dan dengan cepat menghilang ke dalam malam. Zhao Hao tidak mengejar mereka tetapi masuk ke air dan mengangkat kedua pemimpin parubaya itu ke pantai seperti sampah dengan senyum puas di wajahnya. Tindakan tegas Zhao Hao malam ini tidak hanya meninggalkan kesan mendalam pada Su Xinyu tetapi juga membantu polisi menyita bukti perdagangan narkoba geng Qingzu. Dia benar-benar melakukan 2 hal sekaligus. Setelah geng Qingzu dilenyapkan oleh polisi, Zhao Hao mengirim anak buahnya untuk menduduki wilayah geng Qingzu, sangat memperluas kekuatannya sendiri. Jelas bahwa apa yang terjadi malam ini sudah direncanakan sebelumnya. Selain itu, Zhao Hao bisa saja menyimpan perahu nelayan itu, tetapi dia sengaja melepaskannya. Jelas bahwa dia memiliki orang di perahu nelayan itu. Sepertinya Zhao Hao berencana untuk diam-diam menyimpan setumpuk obat-obatan ini. Sayangnya, seberapapun liciknya kamu, Zhao Hao, aku akan memastikan kamu tidak mendapatkan apapun kali ini. Qin Shaoming bersembunyi di belakang dan menyaksikan Zhao Hao memamerkan kekuatannya sementara dalam benaknya dia terus-menerus memilah plot bagian novel ini. Dalam novel tersebut, setelah Zhao Hao menyerahkan bukti perdagangan narkoba geng Qingzu kepada polisi, polisi melancarkan tindakan keras terhadap geng Qingzu. Geng Naga Hitam yang baru didirikan oleh anak buah Zhao Hao memanfaatkan runtuhnya geng Bambu Hijau untuk dengan cepat menduduki wilayah geng Bambu Hijau dan dengan cepat menjadi salah satu kekuatan bawah tanah teratas di kota Shanghai. Saat membaca novel itu, Qin Shaoming tidak terlalu memikirkannya, dia hanya berpikir Zhao Hao sangat hebat. Sekarang berpikir kembali dengan hati-hati, saya menyadari bahwa semua ini mungkin telah diatur oleh Zhao Hao. Pasti ada agen rahasia yang dikirim oleh Zhao Hao di geng Qingzu dan dia mengetahui bahwa geng Qingzu akan memperdagangkan narkoba dengan pengedar narkoba malam ini. Kemudian Zhao Hao berencana untuk menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan geng Qingzu dalam satu gerakan dan pada saat yang sama melakukan penyelamatan heroik untuk Su Xinyu dan omong-omong membiarkan Qin Shaoming mati dalam kekacauan. Memikirkan hal ini, Qin Shaoming menjadi marah. Jika saja dia tidak begitu kuat malam ini, dia mungkin benar-benar mati di bawah todongan senjata pemimpin pengedar narkoba. Namun, tidak peduli seberapa marahnya Qin Shaoming, dia tidak bisa melakukan apapun pada Zhao Hao untuk saat ini. Belum lagi dia tidak bisa menyentuh Zhao Hao demi alur cerita utama hanya dari pengaturan ketat Zhao Hao dia tahu bahwa Zhao Hao pasti tidak akan meninggalkan celah apapun yang terkait dengannya.
Tapi Qin Shaoming tidak akan melepaskannya begitu saja. Dia tidak bisa menyentuh Zhao Hao, tetapi dia bisa menyentuh geng naga hitam di bawah Zhao Hao. Selama geng naga hitam musnah, Zhao Hao akan kehilangan separuh lengannya yang bisa dianggap sebagai pelajaran menyakitkan bagi Zhao Hao. Mendesis. Tepat ketika Qin Shaoming berencana untuk menghapus geng naga hitam di masa depan, dia tiba-tiba merasakan sakit pada luka di lengan kanannya yang membuatnya melihat dengan cepat. Su Xinyu telah menemukan lukanya di beberapa titik dan menyentuh lukanya dengan ekspresi khawatir, air mata mengalir di wajahnya. Aku baru saja mengalami luka ringan, kenapa kamu menangis? Sungguh wanita bodoh, kamu tahu aku terluka tapi kamu tetap menyentuh lukaku, apa kamu tidak tahu itu sakit? Aku benar-benar lupa tentang lukaku tapi ejekanmu mengingatkanku tentang itu, Ses. Setelah Qin Shaoming mengeluh beberapa patah kata dengan frustrasi, dia dengan lembut mengungkapkan kepada Su Xinyu semangatnya untuk dengan berani mengorbankan dirinya demi cinta. Xiao Yu, aku hanya menderita luka ringan, tidak apa-apa. Demi keselamatanmu, bahkan jika aku menderita luka besar, itu setimpal. Su Xinyu tidak memperhatikan kata-kata cinta Qin Shaoming, tetapi dengan cepat menarik tangannya dari luka Qin Shaoming. Namun air matanya terus mengalir dengan bebas membuat wajahnya yang sudah kotor menjadi semakin merah. Tuan Qin, apakah Anda terluka? Mari kita bawa Anda ke rumah sakit. Kedua pria itu juga berlari mendekat saat ini. Melihat lengan kanan Qin Shaoming terluka, wajah mereka tiba-tiba menjadi cemas tanpa peduli sama sekali bahwa mereka juga terluka parah. Ini hanya cedera ringan, kenapa kalian panik? Polisi ada di sini sekarang dan mereka akan segera membawa saya ke rumah sakit. Kalian bisa duduk dan beristirahat dengan baik. Qin Shaoming menemukan bahwa kedua pria itu juga berlumuran luka, jadi dia dengan cepat dan tegas memerintahkan mereka untuk duduk dan tidak bergerak-gerak. Jika dia meninggal karena pendarahan berlebihan, Qin Shaoming akan merasa bersalah selama sisa hidupnya. Kedua pria itu tidak berani melawan perintah Qin Shaoming. Mereka hanya bisa tersenyum bodoh dan duduk di sebelah Qin Shaoming. Kemudian dia mulai mengeluarkan suara terengah-engah yang menyakitkan dari mulutnya dan sepertinya dia akhirnya ingat bahwa dia juga orang yang terluka. Xiao Yu, apakah kamu terluka parah? Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Setelah Zhao Hao mengikat kedua pemimpin itu, dia bergegas ke Su Xinyu dengan nada penuh perhatian. Tidak perlu, nanti aku akan pergi ke rumah sakit dengan Qin Shaoming. Yang mengejutkan Qin Shaoming adalah bahwa Su Xinyu menolak lamaran Zhao Hao dengan sangat belak-belakan dan tidak ada rasa terima kasih di wajahnya terhadap Zhao Hao karena telah diselamatkan. Ketika Zhao Hao mendengar penolakan Su Xinyu, ekspresinya sedikit berubah. Melihat Su Xinyu masih berbaring di pelukan Qin Shaoming, wajahnya menjadi semakin gelap. Hanya dengan melihat ekspresi Su Xinyu yang seolah-olah bertekad untuk berdiri di sisi Qin Shaoming sampai mati, dia hanya bisa menekan rasa frustrasi di hatinya. Setelah dengan enggan mengangguk pada Su Xinyu, dia pergi menemani polisi untuk mengurus masalah lain. Bab 72, siapa yang harus saya jilat? Kekacauan di dermaga dengan cepat dipadamkan setelah polisi tiba. Qin Shaoming dan kelompoknya dengan cepat dikawal oleh polisi ke rumah sakit untuk perawatan. Alasan mengapa polisi sangat berhati-hati dalam merawat Qin Shaoming bukan hanya karena Qin Shaoming sangat terkenal di dunia bawah, tetapi juga karena dia adalah pahlawan penegak narkoba malam ini. Yang paling penting adalah bahwa paman Qin Shaoming, adik Han Feilong, Han Feihu adalah wakil direktur kantor polisi dan atasan langsung dari kelompok orang ini. Setelah menjalani serangkaian perawatan di rumah sakit termasuk disinfeksi pengangkatan peluru dan pembalutan pada pukul 5 pagi, Qin Shaoming akhirnya dibungkus seperti pangsit dan dikirim kembali ke bangsal ganda. Awalnya menurut polisi Qin Shaoming akan ditempatkan di kamar EKK. Namun Su Xinyu menyatakan keinginan kuat untuk tinggal bersama Qin Shaoming sehingga dia bisa merawatnya. Qin Shaoming memandang Su Xinyu yang juga dibalut perban tetapi memiliki tatapan keras kepala di wajahnya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain setuju dan pindah ke kamar ganda dengan Su Xinyu. Setelah kembali ke bangsal, Qin Shaoming tidak segera beristirahat tetapi mengingat karakter Han Feihu. Selanjutnya, dia akan mengandalkan kekuatan Han Feihu untuk melenyapkan geng naga hitam Zhao Hao dan dia perlu memahami karakter orang ini dengan baik.